Kategori yang paling level tingkat tinggi, paling pedes, itu DSQ, diskualifikasi. Gua sudah mengalami DSQ, makanya gua berani bicara sebagai orang yang berpengalaman di DSQ. Nah, sayangnya itu di Indonesia, yang nggak tahu mungkin di dunia belum ada federasi atau asosiasi ultra cycling. Nah, masing-masing aja, setiap penyelenggara berhak memutuskan status-status dari peserta. Salam ODGJ. Oke, ketemu lagi bersama gua, pasien ODGJ yang masih dalam rawat di jalan. Kemarin gua udah bahas di YouTube-nya Sesuka Ale, Profesor Dokter Ale Leman. Nah, kali ini gua mau bahas yang rute yang sedikit tepi jurang. Kemarin gua bahas masalah DNF itu mahal. Kali ini gua mau bahas DSQ, diskualifikasi. Tepi jurang banget kan. Jadi teman-teman, di event itu ada beberapa kategori yang gua tahu ya sebagai peserta. Itu kalau kita over COT, semama over COT di checkpoint, terus kita mau melanjutkan perjalanan, itu masih sah, masih boleh, tapi mengikuti regulasi dari event itu tersebut. Jadi udah over COT di CP, kita mau lanjutkan, tapi dengan kategori nanti itu ada not competition atau MC, menjalankan sesuai regulasi yang berlaku. Nah, terus yang kemarin DNF gue bahas, ya DNF itu nggak melanjutkan gitu kan. Biasanya over COT di CP, mereka memutuskan, aduh buat apalah, buat terusin lagi, udah over COT gitu kan, jarak masih jauh, dan akhirnya memutuskan DNF. Atau yaitu trouble pada sepeda yang berat banget, wheelsetnya tadi kena lubang pecah, atau sengaja dipecahin, atau apalah pokoknya. Dan trouble di badan, biasanya sakit ya, yang keras, ya mau diare, mau apa segala macam, heat stroke atau apa. Ataupun satu lagi yaitu crash berat yang kita alami, sampai badan kita nggak bisa jalan, sama sepeda kita rusak berat, nggak bisa jalan. Itu kategori di DNF. Nah, kategori yang paling level tingkat tinggi, paling pedes, itu DSQ, diskualifikasi. Kan? Ya pastinya itu jelas melakukan kesalahan, melakukan kecurangan dari regulasi yang sudah ditentukan sama penyelenggara event. Berat, pelanggaran berat yang udah dilakukan, mungkin bukan sekali, tapi ada prosesnya berkali-kali dilakukan dengan sengaja, yang pastinya dengan sengaja. Nah, kenapa gue mau speak up ini? Karena harapan gue ya, di event-event itu ya udah kita pelajarin dulu regulasi yang benar-benar, kalau bisa di luar kepala kita, regulasinya itu kita kuasain benar-benar. Kita istilahnya kita benar-benar lah kita ingat gitu regulasinya, jauhi larangannya, ya kan, ikuti aturannya. Jadi kalau dilarang ini, ya lu jangan lu jalanin gitu kan. Kalau nggak boleh ini, ya lu jangan jalanin gitu kan. Itu yang menjadikan kesalahan dan berakibat diskualifikasi. Nah, gue mau bahas diskualifikasi. Disclaimer dulu sebelumnya, di event sepeda khususnya di Indonesia, ya, diskualifikasi menurut gua sampai saat ini ya yang gua tahu, itu pada PON ke-15 di Jawa Timur tahun 2000, pas tahun 2000.
itu lombanya di Velodrome Malang. Pas di PON itu lomba di Velodrome Malang, berarti di disiplin track dan di nomor final carrying race. Dan orangnya itu, kalau teman-teman mau tahu, ya ini yang lagi ngomong, ya kan, gua sendiri. Jadi gua sudah mengalami DSQ, makanya gua berani bicara sebagai orang yang berpengalaman di DSQ. Oke? Untungnya dulu zamannya belum sosial media luas seperti sekarang. Mungkin viral banget kan? PON, Pekan Olahraga Nasional, kurang viral apa gitu loh. Kalau sampai gue waktu itu di DSQ, emang gue di DSQ gitu kan, di diskualifikasi, pastinya rame banget. Auto follower gue juga nambah, gitu kan. Kalau di zaman sekarang, di zaman dulu pun pemberitaannya nggak ada sama sekali gitu loh. Pemberitaannya sama sekali nggak ada. Boleh ditanya deh teman-teman yang kenal atlet-atlet atau mantan-mantan atlet di daerah yang kalian teman-teman kenal, yang waktu itu ikut PON ke-15 di Jawa Timur, khususnya di disiplin track, atau ya kontingen-kontingen balap sepeda juga kemungkinan tahu gitu loh. Nah, banyak cara banget, nggak perlu apa istilahnya puluhan kilometer. Kita mau melakukan kesalahan 1 meter pun bisa. Kita mau melakukan kesalahan, kita mau melakukan kecurangan, itu bisa banget gitu loh. Di jalan tuh bisa banget, apalagi dengan jarak 1.500 km, ya kan. Panitia mengawasi ya, dari ada race map itu kan, secara speed anomali itu pasti akan ya kurang lebih bisa terdetek. Terus dengan dengan hal-hal yang di luar nalar, kok bisa begini ya, tahu-tahu sampai di sini ya, tahu-tahu sampai di situ ya, perasaan nggak ngelewatin gua deh, ya kan. Dan bukan satu peserta aja yang nggak dilewatin, banyak peserta nggak dilewatin, tahu-tahu bisa lompat ke sono, mungkin naik elang gitu kan, terbang, terus kok bisa lompat ke sana, mungkin naik kijang darat, ya kan, kijang Innova, yang warna hitam tuh kijang Innovanya. Dan kebetulan di tahun lalu 2025, nggak sengaja atau sengaja, itu gue melihat sendiri gitu loh. Kejadiannya tuh gue melihat sendiri jelas-jelas gitu kan. Cuman waktu itu gue ya ada senggol sedikit. Ya kita tahulah siapa orangnya gitu kan, yang tiba-tiba UMKM makan sate di Denles, tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba ada di sono gitu kan. Itu ya caranya dia sih, pinter sih. Makanya gue pernah senggol statement waktu itu, ini kecurangan yang direncanakan. Fatal sih sebenarnya, fatal banget. Udah curang, lu rencanain gitu kan, lu siapin gitu. Ini menurut gua ya, boleh diklarifikasi, silakan kalau sampai nonton video ini, boleh diklarifikasi. Nanti boleh ketemuan sama gue juga boleh, gue ngeliat. Cuman waktu itu emang sayang gue nggak ada buktinya, karena beliau sampai di CP itu statusnya udah over COT. Gue anggap dia memutuskan untuk DNF, selesai. Dan dia itu naik menggunakan kijang bukan binatang, kijang bermesin gitu kan. Itu gue ngeliat. Cuman emang nggak gue foto atau video, enggak. Gue berpikir udah DNF, udahlah, udah over COT, DNF lah, selesai, lu mau pulang sono gitu kan. Gue nggak pusing gitu. Ngapain gue ngurusin diri sendiri aja. Waktu itu gue juga ngurusin pairing kan, gue ngurusin sama Ingrid, ngapain gue ngurusin dia gitu kan. Udah. Nah, sampai di sampai di finish itu baru gue tahu dengan cerita-cerita apa segala macam di jalanan tuh gue nggak pusing gitu loh. Gue fokus sama diri gue.
Bahkan sempat ya karena apa faktor cuaca, faktor atau apa segala macam gitu kan, gua akhirnya sampai masuk rumah sakit, gua diinfus, disuntik segala macam. Ya udah, gua fokus sama diri gua gitu kan, sama per gua. Dan taunya itu gua di finish. Di situ tuh ya cerita-cerita lah apa segala macem begitu di finish, ada cerita-cerita terus dikasih lihat bukti, oh speednya anomali di tanjakan ini yang kencang aja cuma speed segini, kok dia bisa speed segini ya. Nah itu yang anomalinya. Terus tiba-tiba lompat ke sini, nih. Nah gua dari CP1 sampai CP2 itu nggak masuk hotel, nggak masuk penginapan. Ya power nap jalan. Speednya dia juga kalah lah jauh. Dia over COT, gua di CP1 masih under COT gitu kan. Ya secara sugesti, secara pemikiran, logika, ya nggak mungkin dong dia ngeduluin gua. Jalannya aja duluan gua dari CP1, tiba-tiba udah ada di depan, kan? Tiba-tiba udah ada lompat ke sana, kan? Lompat naik Kijang. Kijang emang sukanya lompat sih, hebat. Nah, ya itu menurut gua, kalau menurut Profesor Dokter Ale-Leman itu statementnya dia juga keras sih waktu itu di komennya. Maling ya maling, namanya maling ya maling. Nah itu ya bener sih, kayak contohnya ya teknologi, dibikin kunci yang bener-bener safe gitu kan, yang nggak bisa dibobol, tetap aja kuncinya belum jadi tuh. Ya kalau mau maling udah punya dulu, udah punya passwordnya, udah punya kuncinya gitu loh. Akhirnya kebobolan juga. Namanya koruptor, dengan birokrasi, dengan aturan, dengan yang ketat, apa segala macam sistem yang ketat, ya bisa aja gitu loh. Namanya mau curang mah selalu ada jalan buat orang curang gitu loh. Ya intinya sih event itu dibuat sebenarnya bukan buat siapa-siapa, tapi buat kita sendiri, karena kan statement jelas gitu kan, apalagi di event ultra itu ya begitu di jalan, begitu kita jalanin, begitu kita lakukan, ya itu lawannya katanya kan, bukan katanya, ya pasti lawannya itu diri kita sendiri gitu loh. Bagaimana kita melawan diri kita, apakah kita mau mengikuti regulasi atau menyimpang dari regulasi, itu sih ya kembali lagi ke diri kita gitu loh. Kita nggak semeter, 2 meter, 1 kilo, 10 kilo, ratusan kilo, itu banyak cara dari 1.500 kilo kan. Ya apesnya kalau lu ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya udah, berarti kan bergumul dengan diri sendiri aja, simpan aja bergumul dengan diri sendiri. Kalau sampai nggak ketahuan gitu kan, dibilang hoki ya bukan hoki juga, bakalan jadi apa, terbendam di batin tuh, di diri kita tuh, gimana ganjel rasanya gitu kan. Ya makanya menurut gue sih itulah, gue bisa cerita ini jangan sampai di event-event berikutnya. Banyak kan event-event ultra nih, khususnya nanti event yang sudah mendunia, event yang jutaan orang akan lihat, event dengan nama baik yang sudah dibuat selama bertahun-tahun, dipertahankan sampai sekarang, dan itu di Indonesia kita harus bangga. Semoga kita nggak mencemarkan nama event tersebut, semoga kita nggak merugikan peserta atau teman-teman peserta yang lainnya, dan semoga pastinya kita nggak merugikan diri kita sendiri. Itu sih. Jadi ya dijaga gitu loh, kita jaga sama-sama, kita jaga bareng-bareng marwahnya dari event yang udah luar biasa hebat. Jangan sampai kita cemari dengan hal-hal yang konyol, hal-hal yang ya merugikan banyak pihak gitu kan. Jadi semoga event-event di Indonesia
khususnya sepeda ultra cycling semakin terus berkembang, semakin terus orang banyak yang menyukainya, bukan dari Indonesia saja tapi dari berbagai luar negeri. WNA berkeinginan ikut, yaitu kita harus benar-benar sebagai tuan rumah, kita harus benar-benar jaga sejaga-jaganya, jaga sebaik-baiknya. Oke, segitu aja, nggak terlalu banyak. Pokoknya intinya jaga diri, jaga hati, jaga nama baik event, jaga nama baik negara. Keren kan bahasanya? Intinya sportivitas tetap juara. Jadi apapun yang terjadi nanti di perjalanan, sportivitas ada di atas yang harus kita pertahankan. Oke, terima kasih teman ODGJ, orang doyan goes jauh. Di part diskualifikasi ini gua agak keras gitu kan, yaitu harapannya yang tadi, semoga kita baik-baik saja dan semakin di luar biasa, biasa di luar. Oke, salam ODGJ, orang doyan goes jauh, terus rawat di jalan. Thank you for your watching. Bye bye.